2014 tentang penyelenggaraan layanan BK di sekolah dasar dan menengah, mengatur strategi layanan BK ini menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu layanan dasar, di mana pada layanan dasar ini terdapat 4 bagian. Yang pertama bimbingan klasikal, yang kedua bimbingan kelompok, yang ketiga media bimbingan kelompok, yang keempat asesmen kebutuhan. Dalam hal ini guru bimbingan dan konseling menciptakan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif. Yang kedua yaitu layanan peminatan ataupun individual, di mana pada layanan ini guru sebagai bantuan untuk merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya maupun peluang dan kesempatan yang ada di lingkungannya. Selanjutnya akan lebih diperjelas oleh rekan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Husaina. Selanjutnya ialah layanan responsif sebagai proses bantuan untuk menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera supaya peserta didik tidak mengalami hambatan dalam perkembangannya. Dan selanjutnya dukungan sistem sebagai proses bantuan atau fasilitas ataupun dukungan secara tidak langsung terhadap kelancaran, efektivitas dan efisien pelaksanaan layanan BK. Baiklah, biar lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh video kasus berikut ini. Tahap kedua, contoh studi kasus yaitu permasalahan seorang siswa yang melanggar peraturan di sekolah dan suka menjahili teman di kelasnya. Silakan duduk Makot. Tahu nggak kenapa Ibu panggil Makot ke sini? Tidak Ibu. Jadi begini, banyak sekali udah laporan dari guru lain bahwa Makot itu sering sekali menatap kurikulum di sekolah, terus sering berantem dengan teman-teman kelas, menjadi teman. Apakah itu benar? Benar Ibu. Jadi di sini kita ya akan melakukan tahapan strategi layanan BK. Apa sih strategi layanan BK itu? Jadi pertama, Makwa akan menceritakan mengapa Makwa bisa bertindak seperti itu. Yang kedua, kita sama-sama menyelesaikan dan juga mencari solusi agar Makwa menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang ketiga, Makwa harus bisa bertindak sendiri agar bisa memperbaiki diri. Nah, baik, sekarang coba Makwa jelaskan mengapa Makwa bisa bertindak seperti itu. Apa ada masalah Makwa sehingga bisa bertindak seperti itu? Ya Bu, tapi Ibu janjinya tidak mau memberitahu rahasia itu kepada anak lain. Iya Makwa, Ibu akan jaga rahasianya. Ibu janji. Jadi gini Bu, orang tua saya di rumah itu sering merasakan Ibu, dan juga kakak saya kalau pada kuliahnya itu jauh Ibu, jadi jarang di rumah. Ayah dan Ibu sering berantem, kakak-kakaknya jarang pulang. Maka bergaul dengan siapa? Jadi Ibu, saya bergaul dengan anak-anak jalanan Ibu yang tidak sekolah. Maka mengenal anak jalanan itu dari mana? Salah satu anak jalanan itu Ibu adalah tetangga saya sendiri. Berarti sekarang kita cari solusi agar Makwa jadi pribadi yang baik lagi. Di sini Ibu menyarankan yang pertama, Makwa sangat bergaul dengan jalanan, dan yang kedua, Makwa harus bisa membagi waktu, menghabiskan waktu dalam kebaikan. Bermain boleh, tapi Makwa haruskan waktu ya, jangan terus bermain. Dan yang ketiga, Makwa harus memilih teman bergaul dan dengan teman-teman yang baik. Makwa bisa menjadikan orang baik dengan yang tidak baik tidak bisa berteman.
yang bisa merubah hidup Maka menjadi lebih baik adalah diri sendiri. Sebagaimana caranya dengan melaksanakan apa-apa yang telah dilaksanakan tadi. Bisa ya nak? Bisa ya. Kalau untuk masalah orang tua mahasiswa, itu nanti akan berbicara dan ngobrol langsung dengan orang tua. Nah, sekarang boleh kembali ke kelas lagi. Orang tua berbisa dan jangan lupa aku harus semangat belajar ya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ご覧いただきありがとうございます。